Terima kasih para peserta Public Expose. Sore hari ini kami baru saja menyelesaikan acara rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa. Maaf kalau ada keterlambatan sedikit dalam soal waktu. Kita langsung saja melalui presentation yang akan kita sampaikan kepada publik. Oke, saya akan menyampaikan kembali flashback sedikit ya mengenai shareholding structure, juga organized structure daripada PT Catur Sentosa di Prana Tbk. Sudah bisa dilihat ya dari presentasi saya. Struktur pemegang saham saat ini 32% oleh PT Buana Tata di Sentosa, merupakan perusahaan pengendali CSAP. Pemegang saham kedua terbesar adalah dari SCG 9%. Yang dimiliki Anti-Asian Discovery Master Fund dan Albizia merupakan ini fund ya, investor. Dimiliki 13,18% dan 10%. Setelah itu oleh manajemen 5,8% dan porsi publik CSA adalah holding company juga operating company. Saat ini distribusi. Dalam segmen distribusi ada segmen distribusi building material, terus kedua ada chemical, terus ketiga ada consumer good. Di sisi retail ada Mitra 10 dan ada Atria. Selanjutnya di company milestone, ini sejarah daripada CSAP diawali di tahun 1966 berupa toko kecil di Jakarta, terus berkembang seiring dengan perkembangan keadaan, dan waktu itu CSA didirikan untuk mensuplai, mendistribusikan building material di seluruh wilayah dari Jakarta keluar ya, dari Jawa keluar dari sejak tahun 1983. Terus kita memasuki bisnis distribusi kimia di tahun 1990, terus selanjutnya di tahun 1997 kita melihat ada opportunity untuk membangun bisnis retail ya. Selain distribusi, kita punya kaki yang lebih kuat, jangkauan networking yang lebih luas, dan kita percaya depan untuk bisnis retail, material, dan home improvement. 2007 kami mau fokus di sana, di segmen retail, sehingga kami juga mulai untuk membawa Catur Sentosa ini untuk listed, untuk mendapatkan dana segar. Waktu itu kita semuanya untuk Mitra 10. Kita mau lebih fokus ya di retail. 2009 kita membangun home furnishing untuk melengkapi segmen bisnis retail kita. Ya, 2010 kita juga melihat opportunity di consumer good ya, FMCG, karena kita punya basic distribution company, sehingga kita juga mau diversifikasi produk ya ke kita gandeng Siam Semen Group sebagai partner kita untuk pengembangan retail business di building material, juga di distribusi ya. Jadi sehingga di tahun 2022 saat ini kita punya 43 cabang distribusi building material, ada 44 toko Mitra 10, ada 18 showroom Atria untuk home furnishing,
Ada 38 area FMCG, dan kita mendistribusikan di 4 kota besar untuk kimia. Next. Selanjutnya adalah susunan daripada jajaran komisaris kami. Selaku pengawas, mereka juga adalah semuanya profesional. Dari waktu ke waktu kami rutin melakukan pertemuan untuk membicarakan segala potensi sekaligus pengawasan di dalam organisasi CSAP. Yang pertama, komisaris kita adalah Ahmad Wijaya, kedua ada Pak Ramed Misa Konsen, ada Kenneth Eng, ada Pak Justin, ada Pak Justinus, Bu Heni. Mereka adalah para profesional yang membidangi segala macam ya. Pak Ahmad contohnya membidangi di industri cat dan keramik. Pak Paramet berpengalaman di building material, di industrinya ya, termasuk semen, keramik, dan sebagainya. Pak Kenneth dan Justin, mereka membidangi banyak hal perihal mengenai investasi, industri retail, dan distribusi. Dan Pak Justinus yang membidangi di bagian finance dan akuntansi. Bu Heni sebagai independent commissioner juga membidangi di bagian hukum, legal. Ya. Selanjutnya dari key management kami, ada Pak Budianto Totong selaku CEO, beliau sudah lebih dari 50 tahun berpengalaman di building material. Terus ada Pak Wari Cintanawan sebagai operating director, membawahi 6 business unit, juga punya pengalaman 30 tahun di building material. Pak Antonius Tan sebagai HR Director, lebih daripada 20 tahun di HR dan pengalaman di perbankan. Pak Andi Totong sebagai di pengalaman lebih dari 20 tahun di modern building material. Kami saat ini lebih dari 20 tahun di finance dan di kan official highlights. Yang pertama, kita lihat di sini ada 9%. Terus kalau kita lihat di periode dari kita bisa 3,9. Hal secara kontribusi kita seperti ke kuartal distribusinya 60. Secara gross profit Q1 kita sampai Recording in progress. Ya, 3%. Ada kebijakannya. Jadi kalau kita margin, gross profit margin juga mengalami pertumbuhan Q1 51%. Secara EBITDA itu juga mengalami pertumbuhan 21% dari 5 menjadi 22%. Selanjutnya bicara mengenai net profit, ya kalau kita lihat dari tahun 2021 juga mengalami pertumbuhan dari 200 miliar. Jadi ada pertumbuhan 144% di periode di Q 20
Q1 2022 juga mengalami pertumbuhan 25%. Jadi dari 1,81% menjadi 2,02%. Jadi pertumbuhan dari sudut laba. Selanjutnya mitra 10 ini ambil di salah satu mitra 10 yang di Cibubur. Jadi bisa dilihat bahwa kita banyak melakukan remodeling, pembaruan ambience toko, itu appearance toko dari Cibubur itu. Jadi konsep semirip mungkin ya, karena ada size ke size tentu akan berbeda, tapi ini adalah store kita saat ini. Ini tekanan bisnis 10 kan dari ya. First store itu adalah di Kalimalang di tahun 97. Kita akan memiliki 45 toko. Tahun depan kita akan mencapai milestone yang pertama di toko kita. Terus milestone yang kedua 2003 kita ke toko. Itu adalah target kita, cita-cita. Memang kita mau full ya. Tapi berkembang akan tapi kita mau kita effort karena kita tahu bahwa segmen retail memberikan janji yang kira-kira harusnya lebih besar daripada segmen yang lain. Kita mau fokus ya, karena tren bisnis saat ini. Kita lihat dari tahun 2009 mitra 10 sudah tumbuh 2 dengan CAGR di atas 10%. Ya, kita melihat ini suatu prospek. Kita lihat retail bisnis untuk bahan bangunan di Indonesia masih punya potensi yang sangat luas, ya, sangat besar potensinya dengan total jumlah area dan total penduduk yang besar. Itu salah satu opportunity kita melihat ke depan sana. Selanjutnya ini adalah beberapa informasi yang kita bisa sharing ya. Total toko sekarang 44 toko dengan total selling space di atas 140.000 meter persegi. Dua Jember. Terus ada kendaraan yang kita kelola kurang lebih daripada 370. Kita punya SKU total saat ini 65.000. Tentu ini bervariasi dari toko ke toko sesuai dengan size. Terus kita juga sudah relaunch mitra10.com, ya, website click and collect secara nationwide. Terus kita juga punya didukung dengan, jadi ada 44 di produk dari sidang ke toko distribusikan total omnichannel ini kita bangun pelanggannya shopping terus jadi recording in progress. Lain kita pakai macam pembeli melalui dia sosial berarti acet dan sangat efektif. Bahkan orang-orang kita bisa langsung melalui berjualan melalui video call ya, kadang-kadang kan lebih mudah melihat barangnya. Ya, kita mau bikin semuanya lebih mudah. Ya. Selanjutnya
Eh, ya ini kita sharing beberapa information bahwa ini merupakan prospek ke depan Mitra 10 ya. Online sales kita tumbuh 10 kali lipat di dalam 3 tahun. Terus banyak delivery on ini juga kita tawarkan kepada pelanggan. Terus SKU kita di online shopping kita lebih daripada 12.000 SKU. Dengan cara pembayaran juga banyak opsi yang lebih banyak, terus dan feature-feature yang lain. Ya. Ini kita melihat perkembangan terakhir sehingga kita banyak hal yang kita bisa temukan. Traffic melalui website di atas 300.000. Ini per bulan ya. Terus dari page website per bulan juga ada, kita bisa total visitor yang datang di atas 2,5 juta. Terus beberapa media sosial followers yang kita bisa dapatkan di sana. Dari WA sendiri ada lebih daripada 300.000, dari Instagram ada 160.000 dan seterusnya. Ya ini kita mau kembangkan ini karena memang ini suatu potensi, ya potensi. Selanjutnya, ini juga terakhir kita juga kembangkan untuk services ya. Jadi selain belanja offline store ataupun melalui online, kita juga memberikan tawaran untuk selain pengiriman dan pemasangan instalasi. Ya, kan ini juga kita akan kembangkan ke depan. Sementara itu saja yang bisa saya sampaikan update melalui public expose ini. Silakan selanjutnya kalau ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Ya, silakan. Mungkin dibantu dengan mic ya. Sampaikan namanya dan Bapak dari institusi mana Pak, atau mau tanya langsung ke siapa, silakan. Ya. Selamat sore Bapak, terima kasih Pak, nama saya William Pak, saya investor retail CSAP. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih Pak atas kinerjanya di 2021, sangat memuaskan Pak. Terkait 2022 Pak, ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan, sekiranya Bapak berkenan untuk menjawabnya Pak. Pertanyaan pertama Pak, seperti yang diketahui, keuntungan di segmen retail itu kan lebih besar daripada di segmen distribusi Pak. Target dari pihak manajemen kapan Pak? Targetnya tuh kapan, di tahun berapa? Kira-kira penjualan di retail itu bisa menyamai 50-50 dengan segmen distribusi. Oke. Itu satu. Kedua, berapa Pak target pendapatan, estimasi pendapatan dan laba bersih di tahun 2020? Tahu kenaikan suku bunga juga apabila BI melakukan suku bunga dalam kita menghadapi kenaikan suku bunga tersebut, hutang lumayan dibanding cash. Segitu aja Pak, terima kasih. Mungkin bisa ada yang bantu menjawab. Saya tanggapi mengenai suku bunga dulu ya Pak. Memang kami juga besar suku bunga Indonesia akan naik seiring dengan the Fed. Kami juga dari 2 tahun yang lalu juga udah berusaha sehingga kalau kita lihat bank loan-nya kita sudah jauh menurun, sudah terkontrol dari 2 tahun yang lalu sebelum pandemi Pak. Itu udah kami lakukan. Dan untuk
mengantisipasi, pasti kita yang paling penting itu adalah laboratori dan AR. Menerus mengontrol dengan ketat AR-nya kami. Dan untuk ekspansi yang memerlukan modal investasi yang sangat besar, kami akan usahakan seperti Mita 10, kami akan usahakan adalah dengan terjuga sehingga bisa efisien, Pak. Itu untuk kalau pertanyaan mengenai kapan antara dan kalau yang katakan itu karena growth-nya 10 dan itu waktu Recording in itu progress. sekitar di atas 10%, 15%. Sedangkan growth distribusi memang lebih banyak ke organic growth. Sehingga memang kalau mau mencapai 50 itu hanya mungkin dalam waktu 5-7 tahun itu bisa tercapai. Itu sih dari saya. Sudah terjawab Pak kira-kira? Oh, estimasi target 2000. Kita berharap kita bisa growth double digit. Kuartal pertama kita kan top line kita masih growth invest dulu. Saya mau menanya beberapa. Satu, bagaimana strategi CP untuk ekspansi ke depan? Apakah akan berfokus di Jawa Sumatera, segmen atau akan lebih ke Jawa dan Sumatera? Lalu kedua, bagaimana strategi CSAP dalam meningkatkan margin perusahaan, di mana sekarang berada di level 2,1% yang lebih. Bagaimana target perusahaan untuk 5 tahun ke depan untuk menaikkan margin bottom line tersebut. Lalu selanjutnya, sampai Q1 2022, berapa kontribusi dari segmen online ke total sales perusahaan? Terima kasih. Ada yang mau jawab? Yang target. Jadi saya ulangi Pak, tadi Bapak ada tanya mengenai target CSA ke depannya, segmen bisnis mana yang fokusnya lebih ke sana kan, terus potensi online bisnis kira-kira sampai seperti apa gitu ya, kira-kira itu ya. persen. Cuma ya itu sangat bawah 5%. Oke. Untuk pengembangan area, tentu kita nggak harus di Jawa, nggak banyak sih. Kita tidak hanya kota besar, tapi kecil ya, contoh di Jawa kota seperti Kerto, kalau di Jawa Timur tuh kayak Kediri, Banyuwangi, juga kita sudah ada, sudah potensi
luar pulau kita sudah punya map untuk satu depan moba transport di luar Jawa ya. Ya itu merupakan potensi. Target margin kalau 5 tahun ke depan bisa ditargetkan. Target income ke depan itu pasti lebih bagus dari sekarang. Karena apa? Saat yang seperti saya ungkapkan, 5-7 tahun itu mungkin antara retail sama distribusi udah balance kan. Nah, sekarang aja pasti persentase income-nya mitra kan lebih tinggi. Otomatis nanti secara CSAP konsol pasti ini akan Iya. Memang kita akan fokus di beberapa sama juga. Brand juga salah satu hal yang penting untuk kita meningkatkan margin. Itu yang selama ini kita lakukan. Kita kembangkan yang berfokus kepada tumbuhan margin. Sepertinya saya kenal saya Ibu Surjati Tanril, ini adalah CFO kita. Ya. Mungkin bisa di ada beberapa pertanyaan dari pertanyaan pertama. Recording in progress. Kemudian sebesar 600 miliar di 2002 pendanaannya dari sisi sebaran wilayah dan penambahan jaringan distribusi di luar Pulau Jawa. Saat ini porsi pendapatan dari Pulau Jawa dan luar Jawa seperti apa? Terima kasih. Mungkin bisa saya sampaikan dulu perihal mengenai rapat sore hari ini ya. Rapat umum pemegang saham tahunan hari ini. Kan persetujuan dari pemegang saham perihal pengesahan tahun buku 2021 termasuk kegiatan perseroan, termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan konsolidasian, auditan perseroan dan entitas buku. Terus perseroan sudah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham perihal penggunaan dana. Di sana ada persetujuan pembagian dividen tunai sebesar Rp9 per saham dengan total yang kita akan bagikan adalah 125.176.208 10% dividen ratio. Kita bisa hasil rapat yang lainnya. Perseroan juga sudah mendapatkan persetujuan daripada penetapan honorarium, di mana ditetapkan tidak lebih dari 5% dari tahun lalu. Ya, tentu nanti akan diperhitungkan kembali. Itu pun kalau jika ada. Terus persetujuan perihal
eh, penunjukan akuntan publik atau kantor akuntan, di mana perseroan mendapatkan persetujuan melimpahkan kewenangan dengan hak subsidi pada komisi dengan memberikan wewenang kepada dari kantor terus kembali anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga mendapatkan persetujuan untuk Perseroan melakukan hal itu, dan disampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada perubahan para jajaran direksi dan Dewan Komisarisnya, jadi tetap diangkat kembali untuk 5 tahun ke depan, tidak ada perubahan ya, sama seperti yang tahun lalu. Itu yang kita sampaikan di rapat tahunan sore hari ini. Selanjutnya di dalam rapat umum tahun luar biasa juga sudah memberikan persetujuan perihal mengenai penjaminan aset perseroan sebesar 50% daripada total ekuitas, juga sudah diberikan persetujuan dari para pemegang saham. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, hingga Q1 2022, 60 segmen distribusi. Apakah kontribusi dari segmen bahan bangunan, kimia, dan FMCG seperti apa? Pertanyaan selanjutnya coba yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya, CSAP menganggarkan capex sebesar 600 miliar di 2022 dan bagaimana realisasi serapan capex CSAP? Oke, pendanaan 600 miliar untuk tahun ini, tentu pendanaan ini sebagian juga selain daripada internal, sisanya juga diperlukan. Pertama, capex 11-17%. Selanjutnya. Bagaimana target penambahan gerai dan jalan di Jawa? Pendapatan dari dan apa? Prioritas kita cabang-cabang tetap di Jabodetabek. Tetap kita akan terus expand, pinginnya semua timur ya. Terus gitu ya. Dan ini sudah beberapa pipeline di ke depan ini kan kita punya targetnya sih untuk ke 50 kita udah ada semua gitu. Jadi semua
Itu aja sih. Next. Selanjutnya, pertama, bagaimana store ini dari segmen distribusi kenapa laba bersih tidak di reinvest saja dan untuk pembayaran utang dibanding bentuk dividen yang signifikan rencana ekspansi ke pertanyaan rencana perusahaan dalam mengelola hutang, apalagi dengan kondisi makro saat ini, kemungkinan rate akan naik. Ke pertanyaan terakhir dari Pak Sentral, selama tahun ke depan diharapkan manajemen di angka berapa? Untuk S 10 yang kuartal 1 kita SSI sudah mencapai 7 sampai 8 SSI. 5 tahun margin kita target kita 4 sampai untuk net profit margin kita. Apa lagi ya? I cannot see. Okay. Pertanyaan yang kedua dari Pak Andre Lukito, kenapa laba bersih tidak di reinvest saja atau untuk pembayaran hutang dibandingkan dibagi dalam bentuk dividen? Ya, sesuai dengan awal waktu CSA, awal-awal GoPrapi, kita juga sudah menyampaikan di dalam prospektus kami akan membagikan dividen ke semua shareholder kita. Itu waktu awal itu kita putusin adalah maksimum 20% dari laba bersih setiap tahun. Sejak IPO sampai sekarang kita mengusahakan kita tetap bisa memenuhi janji kita ke semua investor kami. Sedangkan untuk ekspansi Mitra 10 yang tadi kita lihat milestone 50 toko, 100 toko, pasti memang ada penambahan bank loan lagi dari pihak eksternal. Tapi penambahan itu kita juga tidak gegabah, kita juga menghitung dengan kekuatan internal kita juga ada EBITDA yang bisa kita pakai untuk pengembangan juga, dikombinasikan dengan bank loan juga. Pertanyaan terakhir, bagaimana rencana perusahaan dalam mengelola hutang, apalagi dengan kondisi makro saat ini ada kemungkinan BI rate akan naik ke depan? Tadi kita sudah menjawab pertanyaan bahwa untuk mengantisipasi BI rate, ada 2 hal yang tetap dilakukan oleh perseroan, yaitu efisiensi days inventory kami dan juga days of piutangnya kami, itu kami akan jaga dengan serendah-rendahnya. Yang kedua, kita akan mengefisiensikan operating expense kami juga. Itu kita udah lakukan. Oke, baik. Apakah hasil dari RUPS luar biasa tadi, untuk apa saja laba yang diperoleh selama 2020? Pertanyaan yang kedua, berapa alokasi capex tahun ini dan apa rencana ini? Pertanyaan ketiga, kenapa melihat penjualan bahan bangunan tahun, berapa target kenaikan kinerja? Pertanyaannya nanti disaring yang sama itu, jangan diulang-ulang lagi. Kamu disaring-saring aja. Ya. Kita kalau nggak ngulang lagi kan. Hasil rapat tadi sudah Iya, disampaikan. kan ada di-share juga yang bisa dihasil. Mungkin banyak yang sama ya. Hasil rapat tadi sudah dijelaskan Bisa sama dilihat Pak lah. Pak Ya. Idrus. Untuk capex juga tadi Pak Idrus sudah menjelaskan.
CAPEX kita tahun ini sekitar 600 dan realisasinya udah sekitar 16%. Ada pertanyaan lagi? Yang lain ada? Ada Pak. Ya, silakan. Dari Bapak Handiman dari Mirai Aset, pertanyaan pertama, bagaimana dampak dari kenaikan harga BBM terhadap biaya transportasi perseroan, khususnya terkait distribusi barang? Lalu yang kedua, bagaimana persaingan antara perseroan dengan depo bangunan? Apakah persaingan head to head atau ada perbedaan segmen atau wilayah? Yang sedekat tadi. Ada kompetisi kan lebih semangat. Market sebenarnya masih besar. Iya. Nah, itu. Potensi Indonesia itu bandingin negara tetangga kita seperti Thailand dan Filipina itu masih underdeveloped buat industri ini. Jadi ya sebenarnya ya kompetitor juga bagus untuk memacu industri ini biar lebih maju. Kalau Harga berdampak harga ya. Dampak harga BBM sih nggak terlalu signifikan bagi kami, karena kan sebagian pembelian barang kami adalah kami terima di lokasinya kami. Jadi kami terima bersih di gudang kami, di gudang distribusi kami, Franco. Franco. Jadi Franco. dan distribusi kami dari gudang ke toko-toko itu secara total nilainya itu sangat kecil lah, nggak besar. Ya, kan gudang kita kan Ada di setiap kota. ada di setiap kota dan Iya. jaraknya relatif dekat dengan toko-toko retail, toko-toko bangunan tradisional itu. Nggak terlalu impact lah. Ya, impact-nya tidak besar, kontribusi secara cost-nya kecil. Oke, ada lagi? Sehingga tidak mempengaruhi harga ya. Ya. Tidak banyak mempengaruhi harga. Sudah Pak. Oke. Ada lagi yang lain pertanyaan? Ya, silakan Pak. Sore dari Warta Ekonomi. Tanya tadi kan disebutkan Pak Andi kalau kontribusi penjualan online masih 5% ya Pak sekarang. Di bawah 5%. Nah, kemudian kira-kira ke depannya akan digenjot jadi berapa Pak? Dan kemudian kira-kira trennya akan seperti apa sih Pak yang memang banyak di apa ya? Demand-nya yang di online itu yang produk-produk seperti apa? Terus kemudian sama satu lagi katanya catur apakah ada hubungannya terkait dengan ibu kota baru Pak? Apakah di daerah-daerah yang memang nggak bisa tebak, soalnya kita konten channel offline itu saling melengkapi dengan ada COVID masyarakat. Recording in progress. Terakhir. Dua
Recording in progress. Bisnis modelnya beda ya. Sama Kalau buat barang yang laku online, ya kita hampir semuanya bertumbuh sih. bagus. Ini ekspansi ya. Maka harus wacana ibu kota kita dari ya kita sudah Balikpapan, bahkan di seluruh Kalimantan kita di kota-kota kita sudah, sehingga kota perlu malah sebuah prospek kita kita itu challenge to opportunity juga. Recording in progress. Online dengan di Recording in progress. Recording in progress.